Ketika dunia hampir dikuasai kegelapan, seorang pahlawan justru gagal menyelamatkannya. Hal ini membuat sang pahlawan dihina dan dilempari oleh warganya sendiri, hingga akhirnya ia berubah menjadi kegelapan itu sendiri. Di tengah berkecamuknya perang melawan Grand Order, seorang pahlawan menghadang langkah Raja Iblis. Sang Raja Iblis mengungkap bahwa hanya kehancuran yang menanti akhir menyedihkan Yuki. Meski begitu, Yuki tetap nekat menyerang untuk menumbangkan pasukan undead-nya. Namun, sang pendeta kegelapan yang seksi melepaskan neraka Inferno untuk melalap pasukannya, sementara Dewa Batu dihancurkan oleh sihir gelap dan Kaisar Api. Tak satu pun prajurit terakhir umat manusia yang selamat. Ketika Yuki menyerbu untuk membalaskan dendam rekan-rekannya, kastil itu meledak dan mengejutkan Ksatria Suci Juliana. Namun Raja Iblis muncul dari balik debu, membawa tubuh Yuki yang tak berdaya. Dia memerintahkan putrinya sendiri untuk menyerahkan Sprite dan grimoire rantai. Ketika putrinya menolak, dia menampar wajahnya dengan keras dan merebut Pirika, sang Sprite yang merupakan kehendak dunia. Saat Yuki sadar, dia melihat Pirika kepalanya dipelintir oleh Raja Iblis. Seorang ksatria Juliana memanah lengannya, namun sebelum para ksatria suci bisa mendekat, dia memanggil lebih banyak lagi prajurit undead-nya dan mulai bergerak mendekati Fiona. Ketika Yuki mencoba menghentikannya, Raja Iblis hanya melemparnya ke pilar dan terus berjalan ke arah putrinya. Ketakutan pada ayahnya, gadis itu berteriak dan Chain Chronicle mulai membocorkan kekuatannya. Fiona dan Raja Iblis sama-sama meraihnya, menyebabkannya terbelah menjadi dua. Dengan separuh Chain Chronicle di tangannya, Pirika lenyap dari dunia, dan elemen hitam sang raja mulai berevolusi. Para ksatria suci membawa mereka berdua untuk melarikan diri dari kastil. Dengan kekuatan barunya, Raja Iblis mulai menutupi seluruh benua dalam kegelapan abadi. Beberapa minggu kemudian, seorang wanita tua jelek yang menjijikkan mencoba membeli apel dari seorang pedagang. Tetapi seorang pria gendut menjatuhkannya ke tanah dan menginjak sedikit uang yang dimilikinya, bahkan membeli sekeranjang penuh apel untuk mengejeknya karena miskin. Namun, seorang asasin kegelapan menendang pria itu ke tanah dan mengembalikan uang wanita itu. Ketika si botak berkilau itu mengarahkan senjatanya ke arahnya, Aram merobek celananya dan semua orang mulai menertawakan pisang kecilnya. Sementara itu, Yuki dan sekutunya berjalan ke ibu kota melalui hutan yang telah layu. Para petani melempari Yuki dengan kotoran, karena dia berjanji akan menjatuhkan Raja Iblis dan melindungi mereka. Tetapi sekarang hewan dan mata pencaharian mereka semua dilahap oleh kegelapan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, seorang pria tak berdaya memberitahu mereka bahwa desanya tertutup kabut hitam dan ksatria hitam telah menyerbunya. Sementara yang lain bergegas membantu penduduk desa. Bayangan Raja Iblis menghantui Yuki saat dia melihat kabut hitam itu. Melihatnya melamun, Burkhard menatapnya dengan jijik. Aram dan wanita tua tadi juga sedang melewati desa itu. Aram menyuruh wanita tua itu pergi sementara dia menahan musuh. Ketika seorang prajurit menyerangnya, dia bergerak ke belakangnya untuk merobek isi perutnya. Dia melihat seorang penduduk desa akan dibunuh oleh prajurit hitam, tetapi Mishidia menembakkan panah menembus tengkorak prajurit itu untuk melindungi penduduk desa. Mereka semua mulai melawan musuh, namun mana mereka berkurang karena kabut hitam. Ketika Yuki mendekati desa, dia ketakutan melihat prajurit hitam mengalahkan sekutunya. Pedang Aram terlempar dari tangannya, jadi dia mulai menggunakan seni bela diri untuk mengalahkan para prajurit hitam. Melihatnya bertarung tanpa lelah dan memulihkan mana rekan-rekannya, Yuki melihat sekilas dirinya dalam diri Aram. Dengan mana mereka pulih, Juliana dan yang lainnya kembali menyerang. Akhirnya bergabung dalam pertarungan, Yuki menuju ke arah Aram dan menebas setiap prajurit hitam di jalannya. Aram berbagi sebagian mananya dengannya, dan dengan bantuannya, Yuki mampu mengumpulkan sejumlah besar mana dan meledakkan para prajurit hitam hingga musnah. Secarik kainnya terbang ke arah Aram. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, Aram pingsan ke tanah. Cain menyuruh Marina untuk segera menggunakan sihir penyembuhnya, tetapi menyadari bahwa Aram hanya pingsan karena kelelahan. Mereka beristirahat di reruntuhan terdekat dan menggunakan gagak mata-mata. Airenus menyadari bahwa mereka sedang menuju ke wakil ibu kota. Ketika Aram bangun malam itu, dia pergi menemui Yuki dan mengembalikan potongan kain itu kepadanya. Mengetahui Yuki lelah dan yang lain baru kembali dari patroli, Fiona membuatkan makan malam untuk semua orang. Ketika Yuki mencicipi gigitan pertamanya, ekspresinya tampak seperti baru saja merasakan hidangan terburuk di dunia. Tapi Aram melahap makanan itu seolah-olah dia belum pernah makan seumur hidupnya. Cain bertanya mengapa dia makan masakan Fiona dengan begitu gembira, dan Aram memberitahunya bahwa itu jauh lebih baik daripada makan kadal. Saat kelompok itu memuji Aram atas upaya heroiknya untuk menyelamatkan penduduk desa, Chronicle mulai melepaskan kegelapan terkutuk dan mengubah semua area di sekitarnya menjadi gurun terpencil. Ketika akhirnya berhenti, Fiona pingsan karena kelelahan.
Melihat banyak halaman kronikel berubah menjadi hitam, Aram bertanya padanya tentang buku itu, dan mengetahui bahwa itu adalah kronologi segala sesuatu tentang dunia. Karena dunia ternoda hitam dan kegelapan menyebar kemana-mana, kronikel itu juga ikut menghitam. Pada saat yang sama, di kastil Raja Iblis, sang raja terhibur melihat kegelapan menyebar dengan cepat dan bertanya pada Irenus apakah dia berhasil menemukan Pirika. Dia mengira Pirika telah mati, tetapi dunia belum runtuh dan selama dia masih hidup, harapan untuk dunia yang lebih baik akan tetap ada. Mengetahui hal ini, Yuki dan teman-temannya yakin Pirika masih ada di luar sana. Karena Aram tidak tahu tentangnya, Juliana memberitahunya bahwa Pirika adalah kehendak dunia, dan selama dia ada, dunia tidak dapat dihancurkan. Nanti, saat Aram sedang duduk sendirian di dekat api unggun, Yuki bertanya mengapa dia ingin menjadi lebih kuat. Dia ingin Aram bergabung dengan pasukan sukarelawan, tetapi Aram lebih suka sendirian karena dia telah berjuang sendirian sepanjang hidupnya. Dan ketika Yuki tidak bisa mengalahkan Raja Iblis bahkan dengan bantuan semua orang, tidak ada alasan bagi Aram untuk bersama seseorang. Namun, itulah tepatnya mengapa Yuki ingin dia bergabung dan memaksa Aram untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Bepergian selama beberapa hari, kelompok itu akhirnya tiba di wakil ibu kota dan terkejut melihat pasukan hitam menyerbunya. Jenderal pasukan memerintahkan pasukannya untuk tidak membiarkan satupun prajurit hitam masuk ke kota. Sementara itu, seorang wanita pedang yang hebat dan seorang prajurit bernama Dusty sedang berkompetisi siapa yang akan membunuh lebih banyak prajurit hitam. Mereka terus membunuh lebih banyak lagi, namun jumlah musuh yang besar mulai membuat mereka kewalahan. Tetapi yang mengejutkan sang jenderal, Yuki dan sekutunya tiba di kota dan membunuh setiap prajurit hitam di depan mereka. Mereka mengetahui bahwa tembok selatan kota telah runtuh dan seorang penyihir bernama Aludra sedang mempertahankan daerah kumuh. Tetapi dia akan segera kehabisan mana. Saat mereka berbicara, mereka melihat Aram melompat dari prajurit ke prajurit sambil membunuh mereka. Sang jenderal memberitahu Yuki bahwa dia telah menemukan rekrutan baru yang tangguh. Sementara Marina dan Fiona menyembuhkan prajurit yang terluka, Aram melanjutkan pembantaiannya. Yuki menyuruh jenderal untuk membantu Aludra, mengatakan bahwa mereka akan menanganinya di sana. Aram mengalahkan 3 prajurit hitam dalam sekejap. Ketika dia melihat gerombolan baru prajurit hitam mendekat, dia mencuri mana dari Burkhard untuk memperkuat pedangnya. Dia membunuh banyak prajurit dengan setiap tebasan pedangnya yang diperkuat. Tapi Burkhard tiba-tiba mencengkeram kerah bajunya, karena dia kesal mananya dicuri. Namun, saat dia hendak menghajarnya, dia harus melepaskannya untuk membantu sekutunya. Dan Aram melihat Yuki dan sekutunya menghubungkan mana mereka satu sama lain untuk melakukan serangan berantai. Dengan ayunan pedangnya, Cain menghancurkan area di depannya, dan Mishidia menggunakan panah perkasa untuk mengalahkan sekelompok musuh, sementara Yuki meledakkan musuh dengan mengumpulkan semua mananya. Kemajuan pasukan hitam terhenti untuk saat ini. Terkesan dengan serangan mereka, Aram meminta mereka untuk mengajarinya jurus rahasia itu. Tetapi masih terlalu dini baginya, karena serangan berantai membutuhkan ikatan yang kuat dengan sekutu. Burkhard mulai memarahi Aram lagi karena mencuri mananya. Dia menyuruhnya pergi, karena manusia seharusnya tidak bisa ikut campur dengan mana orang lain, dan ada banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang dia. Sedih dan kecewa, Aram melarikan diri. Ketika Yuki mencoba menghentikannya, Burkhard merasa Yuki terlalu lunak pada bocah itu, tetapi Yuki tahu dia punya banyak potensi. Tepat ketika mereka mengira pertempuran telah berakhir, seorang ksatria hitam elit menyerbu kota bersama pasukannya dan mana semua orang terkuras oleh kabut hitam. Prajurit hitam itu menghempaskan Yuki dengan perisainya, dan semua ksatria suci membentuk lingkaran di sekitar Juliana untuk melindunginya. Sementara itu, setelah berlari jauh dari yang lain, Aram ingat Yuki menyuruhnya untuk tidak pernah kehilangan keyakinan apapun situasinya. Dia mencela dirinya sendiri karena melarikan diri dari orang lain. Sementara Cain dan Yuki menebas prajurit hitam, Mishidia menembakkan panah dari tempat tinggi, dan Marina merasa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Para ksatria suci sibuk membela Juliana, tetapi di luar pandangan mereka, ksatria elit itu meluncurkan serangan gelap dengan kapaknya ke arah Juliana. Burkhard mengorbankan dirinya untuk membela ratunya. Dia terluka, dan saat seorang prajurit hendak menghabisinya, Aram turun tangan dan mengamuk membunuh selusin musuh dalam sekejap. Karena pertarungan terus-menerus, pedang murahnya patah dan seorang prajurit berhasil menebas bahunya. Tapi dia membanting prajurit itu ke tanah, mengambil pedang dari mayat prajurit, dan memperkuat dirinya serta semua sekutunya dengan mananya. Dia kemudian melemparkan pedangnya ke arah Burkhard, mengatakan bahwa mereka sekarang impas. Dengan bantuan kekuatan Aram, para ksatria suci mengalahkan prajurit hitam yang tersisa, sementara Burkhard mengalahkan komandan mereka dan pasukannya dengan kekuatan tanahnya.
Setelah pertarungan selesai, Aram meminta maaf karena melarikan diri dan memberitahu Yuki bahwa dia akan tinggal karena dia ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan mereka. Saat matahari terbenam, Yuki mengumpulkan semua orang untuk memberitahu mereka apa yang dikatakan Raja Iblis tentang nasib dunia. Dia berkata bahwa selama mereka semua masih hidup, mereka tidak akan pernah kehilangan harapan dan mengusulkan untuk membentuk pasukan penekan Raja Iblis. Namun, Juliana merasa satu pasukan saja tidak cukup dan ingin mengumpulkan pasukan dari seluruh benua untuk membentuk tentara penekan Raja Iblis. Semua orang senang melihat kapten mereka kembali seperti semula, dan Aram memutuskan untuk bergabung dengan pasukan juga. Karena lengannya berdarah, Yuki membalutnya dengan sepotong kain. Wajah Burkhard tampak kesal karena Aram bergabung dengan pasukan. Juliana menyuruhnya memberi Aram kesempatan. Dia pergi dan tiba-tiba pingsan ke tanah karena cedera yang diterimanya selama pertempuran mereka. Setelah membawanya ke dalam kastil, Juliana menyembuhkan Burkhard dan memerintahkannya pergi bersama Yuki. Dia terkejut karena mengira mereka akan kembali ke ibu kota suci bersama untuk berkumpul kembali. Tapi Juliana ingin dia membantu Yuki sebagai gantinya dan menginstruksikan Aram karena dia percaya pada potensinya. Meskipun Burkhard setuju, dia bertanya-tanya apakah Juliana mengirimnya pergi karena dia tidak bisa lagi melindunginya dengan cederanya. Sementara itu, Yuki dan Fiona memberitahu Gilbert tentang niatnya untuk membentuk pasukan penekan Raja Iblis dan tentang semua yang terjadi di Kastil Hitam. Mereka menuju ke Menara Sage untuk bertemu dengan 3 orang bijak, berharap mereka memiliki informasi tentang keberadaan Pirika. Ketika Juliana tiba untuk menemui mereka, Gilbert memberi mereka cermin ajaib yang memungkinkan mereka berkomunikasi jarak jauh, karena mereka akan berpisah. Pada saat yang sama, Aram pergi ke pasar dan berpikir untuk mencuri roti, tetapi dia menahan diri karena tidak ingin kembali seperti dirinya yang dulu. Tiba-tiba, Aram mendengar seorang wanita berteriak dan bergegas membantunya. Seorang pencuri telah menyanderanya di depan kios Dusty. Saat Dusty hendak memberi pelajaran pada pencuri itu, Aram menjatuhkan pedang dari tangan pencuri itu, dan si menjijikan Dusty menggunakan kesempatan ini untuk memeluk wanita itu. Pencuri itu menyerang Aram, tetapi dia menghindari serangannya dengan mudah. Mengambil pedang dari kios Dusty, dia mendorong pencuri itu mundur dengan serangan bertubi-tubi. Dan ketika pencuri itu berada di bawah tenda, Aram memotong talinya untuk menjebaknya, memungkinkan tentara menangkap pencuri itu. Setelah itu Dusty memuji Aram karena memilih belati itu, karena itu adalah senjata terbaik yang dia miliki di stoknya. Ketika Aram menawarkan untuk mengembalikannya, Dusty membiarkannya menyimpannya sebagai hadiah karena bergabung dengan Yuki. Selesai dengan itu, Aram kembali berlatih ilmu pedangnya dengan pedang barunya. Melihatnya, Burkhard ingat apa yang dikatakan Juliana tentang membantunya berlatih, jadi dia pergi untuk membimbing Aram. Namun, dia terkejut melihat pedang mahal di tangannya dan mengira dia mencurinya. Dia memerintahkannya untuk mengungkapkan dari mana dia mencurinya. Aram terus bersikeras bahwa dia tidak mencuri pedang itu. Ketika Juliana dan Yuki bertanya apa yang terjadi, Burkhard memberitahu mereka bahwa Aram mungkin telah mencuri pedang. Tapi dia terbukti salah ketika Dusty datang dan menjaminnya. Merasa malu, dia meminta maaf kepada semua orang sebelum pergi. Dan Wayne bertanya pada Juliana apakah tepat mengirimnya bersama Yuki. Dia menjawab bahwa dia melakukan itu untuk membuat Burkhard membangun ikatan yang lebih kuat dengannya. Malam itu, Yuki duduk sendirian kesakitan karena kehitaman di lengannya. Melihatnya, Fiona merasa khawatir. Tetapi Yuki hanya menyuruhnya untuk beristirahat dan berterima kasih atas semua yang telah dilakukannya untuknya sebelum pergi. Akhirnya sampai di kamarnya, Yuki dihantui oleh alter egonya yang terbuat dari kehitaman, yang terus berusaha membuatnya jatuh ke dalam kegelapan. Tepat ketika dia berhasil menyingkirkannya, seseorang mengetuk pintunya. Ternyata itu Aram, yang memberitahunya bahwa dia dulu sering mencuri tetapi tidak melakukannya lagi. Yuki ingin tahu alasan Aram menjadi kuat dan mengetahui bahwa seluruh desanya dihancurkan oleh pasukan hitam. Sebagai satu-satunya yang selamat, dia sendirian sejak saat itu dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi pasukan hitam akan datang dan menghancurkan tempat itu juga. Jadi dia ingin menjadi kuat dan sekali lagi meminta Yuki untuk mengajarinya teknik serangan berantai. Tapi dia tidak bisa mempelajarinya sampai dia membentuk ikatan yang kuat dengan sekutunya. Keesokan paginya, Yuki dan sekutunya bersiap untuk melakukan perjalanan ke Menara Sage. Aludra sang penyihir dan pembunuh naga Forg memutuskan untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan. Kelompok itu mengucapkan selamat tinggal pada Juliana sebelum berangkat dan beristirahat di dekat sungai di tengah hutan. Saat semua orang sedang bersenang-senang, Burkhard bertanya-tanya apa yang dia lakukan dengan sekelompok anak-anak. Ketika Yuki memintanya untuk mengajar Aram, dia pamit dan pergi lebih jauh ke dalam hutan. Dia terus memikirkan mengapa Juliana memisahkan diri darinya.
dan kegelapan mulai memancar dari tubuhnya. Karena dia sudah putus asa, Irenus mencoba mencuci otaknya. Ketika Burkhardt mendorongnya mundur dengan mengayunkan pedangnya, dia mengalirkan kegelapan ke seluruh tubuhnya. Dia membuatnya percaya bahwa dia telah ditinggalkan. Saat dia semakin jatuh ke dalam kegelapan, tubuhnya melepaskan gelombang gelap dan Chronicle Fiona mulai melepaskan energi gelap. Mereka melihat kabut hitam datang dari hutan, jadi semua orang bergegas membantu Burkhardt, tetapi Irenus menghentikan mereka dengan memanggil gerombolan prajurit hitam. Fork menghancurkan 3 dari mereka dengan 1 ayunan pedang besarnya, dan Aludra meluncurkan mantranya dari atas gunung. Tidak mau ketinggalan, Aram segera bergabung dalam pertempuran dan membunuh 3 prajurit dalam sekejap. Raja Iblis mulai mencuci otak Burkhardt sendiri. Yuki menghubungkan mananya dengan sekutunya untuk melakukan serangan berantai. Serangan Cain dan Mishidia mengalahkan sebagian besar prajurit hitam, dan Yuki mengalahkan sisanya dengan meledakkannya menggunakan mana. Namun, mereka terlambat. Burkhardt telah membuang lambang ksatria sucinya, dan setelah berubah menjadi iblis, hal pertama yang dilakukannya adalah menyerang Aram. Tapi Yuki turun tangan dan membelanya. Burkhardt terus menyerang Yuki dan setelah menjatuhkan Cain, dia menciptakan gunung untuk melindungi dirinya dari serangan jarak jauh Aludra dan Mishidia. Saat dia hendak menyerang Aram lagi, Irenus memerintahkannya untuk pergi untuk saat ini, karena tujuannya hari ini hanyalah membuat Burkhardt bergabung dengan Raja Iblis. Semua orang melihatnya pergi dengan kesedihan di mata mereka. Sementara seluruh kelompok bersedih karena pengkhianatan Burkhardt, Yuki memberitahu Juliana tentang kejadian itu menggunakan perangkat komunikasi Gilbert, mengatakan bahwa dia seharusnya menyadari perubahan dalam dirinya lebih cepat. Namun, Juliana tidak ingin dia menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Ketika dia mengakhiri komunikasi, Ksatria Suci Aries muncul dari ibu kota untuk memberitahunya bahwa kota itu terbakar. Kelompok pemberontak yang terbentuk untuk mendukung Raja Iblis merusak ibu kota dengan membakarnya dan menghancurkan properti publik, karena mereka percaya bahwa mereka membantu kegelapan menyebar, dan dengan cara ini Raja Iblis akan mengampuni mereka. Seorang ksatria tua bernama Cervantes mengalahkan beberapa pemberontak itu tetapi tidak sengaja melukai punggungnya, sehingga bawahannya harus membantunya. Ainslot mengerahkan para ksatria dan memerintahkan mereka untuk fokus mengevakuasi warga dan menutup jalan menuju alun-alun pusat. Ksatria elit hebat lainnya membantu pasukan Cervantes, yang kewalahan oleh para pemberontak. Tak lama kemudian, sebagian besar pemberontak ditangkap. Warga menyalahkan para ksatria karena gagal membela mereka. Tepat ketika situasi terlihat akhirnya terkendali, mereka melihat seorang pemberontak akan meledakkan seorang wanita, tetapi Aries berhasil menghentikannya pada detik terakhir. Dengan kembalinya Juliana ke ibu kota suci, dia segera menuntut Ainslot untuk menjelaskan detailnya. Dia mengetahui bahwa warga resah sejak kekalahan mereka. Kerusuhan mulai pecah di seluruh ibu kota karena orang-orang itu ingin bergabung dengan pasukan hitam. Pemberontak yang ditangkap Aries ternyata adalah seorang anak yang percaya bahwa dunia sudah kiamat. Jadi Aries hendak menghajarnya, tetapi Juliana memerintahkannya untuk melepaskannya, dan meminta anak itu untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Dia percaya bahwa dunia tidak bisa diselamatkan lagi, jadi satu-satunya cara mereka bisa hidup adalah dengan bergabung dengan pasukan hitam dan menjadi iblis. Mendengarnya ingin menjadi iblis membuat Juliana marah, jadi dia bertanya pada anak itu apakah dia mengerti akibat dari melangkah sejauh itu, dan mulai menangis teringat Burkhardt. Pada saat yang sama, para ksatria memfokuskan perhatian mereka untuk menghentikan sisa pemberontak yang memberontak di kota. Dan Juliana pergi menemui saudara perempuannya, Lucy. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjaga ibu kota tetap aman selama ketidakhadiran saudara-saudaranya. Tetapi Ainslot mengingatkannya bahwa mereka telah mengambil tugas Ratu Suci bersama-sama. Jadi kesalahan ada pada mereka bertiga. Setelah saudara-saudara itu reuni, Wayne memberitahu mereka bahwa Lord Shuza masih ditempatkan di dekat kerajaan suci dan menyarankan untuk memintanya bergabung dengan tentara penekan Raja Iblis. Jadi Juliana memerintahkannya untuk mengirim utusan seketika. Beristirahat di malam hari, dalam perjalanan mereka ke Menara Sage, Yuki menggeliat kesakitan karena kehitaman di lengan kanannya. Melihatnya, Fiona bergegas membantunya dan jatuh di dada telanjangnya yang gagah. Dia menggunakan kekuatan Chronicle untuk meringankan rasa sakitnya, tetapi gagal menyembuhkan kerusakan apapun dan rasa sakit yang disebabkan oleh kehitaman itu. Dia mencoba lagi dan itu membuatnya frustrasi, tetapi Yuki menenangkannya, dan dia mulai menangis karena ketidakberdayaannya sendiri. Saat melihat mereka berdua bersama, Aram hendak bertanya apakah mereka akan membuat bayi, tetapi Cain membawanya pergi sebelum dia membuat semuanya canggung. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, kelompok itu akhirnya mencapai Menara Sage.
Namun mereka disambut oleh tentara penyihir yang segera menyerang mereka dengan bola api, tetapi Aludra menghentikannya sebelum bisa melukai sekutunya. Yuki memberitahu mereka bahwa dia akan melawan Raja Iblis lagi dan membutuhkan kekuatan Seije untuk melakukannya. Tetapi Melchior, sang Seije, ingin mereka membuktikan kekuatan mereka dan memerintahkan Felnar untuk menyerang mereka. Dia membombardir kelompok itu dengan bola api, tetapi Aludra memasang perisai pertahanan untuk memblokir serangannya. Dengan penyihir lain menyerang mereka juga dengan mantra sihir mereka, sisa kelompok itu termasuk Cain, Fork, dan Mishidia, dengan cepat bergegas untuk saling membantu dengan membatalkan sihir mereka. Aram mendekati Felnar untuk menghentikannya, tetapi seorang gadis dengan pedang besar yang lebih besar dari tubuhnya menghalangi. Yuki dengan cepat bergerak untuk membantunya, tetapi Felnar melangkah mundur dan menyalurkan serangan pamungkasnya ke arah Aludra. Aludra kehabisan mana dan tidak bisa lagi memblokir serangannya, tetapi Aram meminjamkannya sebagian mana sehingga dia berhasil menghentikan bola api raksasanya dan melemparkan meteor ke tentara penyihir dari langit. Aram mengejar anak dengan pedang besar itu, tetapi sebelum dia sempat mengadu pedang dengannya, saja takdir Fatima menghentikan pertarungan, dan Aram terkejut melihat Fatima tidak mengenakan penutup plot apapun. Dengan pertarungan berakhir, kelompok itu bertemu dengan 3 saja di dalam menara. Menunjukkan kepada mereka kastil kekaisaran Raja Iblis, Melchior mulai berbicara tentang teori dan hal-hal yang dia teliti. Dilma dan Fatima muak dengan ocehan tak berguna itu, jadi mereka mengikatnya dan memberitahu Yuki dan yang lainnya bahwa penghalang elemen hitam di sekitar kastil telah menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menembusnya lagi. Dilma ingin tahu apakah Yuki benar-benar berpikir dia akan bisa membuat orang mengikutinya meskipun gagal sekali sebelumnya. Jadi dia menjawab bahwa dia tidak akan tahu sampai dia mencoba. Ketika Yuki bertanya kepada mereka tentang Pirika, Fatima memberitahunya bahwa dia tidak tahu tentang keberadaan Pirika meskipun menjadi sage takdir, kecuali fakta bahwa dia berada di tempat yang tidak bisa dia hindari sendiri. Namun, dia menyarankan mereka untuk melakukan perjalanan ke celah labirin untuk menemukan jawaban mereka. Jadi kelompok itu keluar ruangan dan Aram bertemu dengan Felnar yang mulai memanggilnya pecundang menjijikan yang tidak berharga dan memanggilnya bodoh. Klaus menyuruhnya untuk tidak terlalu keras pada anak itu dengan ejekannya. Aram bertanya apakah mereka akan melawan pasukan hitam, jadi mereka mengungkapkan bahwa tentara penyihir tidak dapat bertindak tanpa menara sage. Sementara itu, Katya meminta maaf kepada Aludra dan Fork karena menyerang mereka, tetapi Aludra tahu bahwa dia hanya bertindak atas perintah sage. Ketika Melchior muncul di ruangan itu, dia bertanya apakah keduanya akan pergi dan mengetahui bahwa mereka tinggal di Menara Sach untuk saat ini karena mereka perlu mencari tahu sesuatu tentang ibu kota suci. Aludra dan Melchior mulai berdebat tentang siapa yang memiliki jumlah korban lebih tinggi. Sisa kelompok itu mengenakan pakaian musim dingin untuk perjalanan mereka ke celah labirin yang bersalju. Beruntung, Felnar, Katya, Klaus, dan anak dengan pedang besar itu bergabung dengan mereka dalam pertarungan mereka di bawah perintah Melchior, karena dia tertarik pada artefak yang baru-baru ini ditemukan di celah labirin. Mencapai celah labirin yang bersalju, kelompok itu disergap oleh kerangka hitam dan area di sekitar mereka dipengaruhi oleh badai salju hitam. Katya dan anak itu menebas kerangka, Felnar membakarnya dengan api, dan Aram menendang mereka sampai mati. Tapi tidak peduli berapa banyak kerangka yang mereka kalahkan, mereka terus hidup kembali karena badai salju hitam. Tanpa pilihan tersisa, kelompok itu mengulur waktu bagi Marina untuk menyalurkan mantra area luas yang menguapkan kerangka dari dunia. Aram terkejut bahwa penyembuh tak berguna seperti dia bisa berguna dalam pertarungan, dan Marina kesal dengan komentarnya. Tiba-tiba, mereka mendengar bola bulu berteriak sambil berlari dari kerangka hitam, dan itu melompat ke wajah Aram. Aram menghindari panah musuh sambil memegang makhluk kecil yang lucu itu, dan Felnar menggunakan gangguan itu untuk menyalurkan sihirnya untuk membakar kerangka menjadi abu sehingga mereka tidak dapat beregenerasi. Namun, karena serangan apinya, salju di bawah Aram meleleh, dan ketika Yuki mencoba menyelamatkannya, keduanya akhirnya jatuh dari tebing. Felnar menyebut keduanya menyedihkan karena jatuh dari tebing. Tetapi Klaus memberitahunya bahwa itu adalah kesalahannya karena dia menggunakan serangan api sebesar itu di lingkungan bersalju. Katya ingin mencari keduanya, tetapi Cain menyarankan lebih baik bertemu dengan peri bumi terlebih dahulu dan meminta bantuan mereka karena mereka lebih tahu medan ini. Fiona khawatir tentang keduanya karena elemen hitam kuat di pegunungan. Tapi keduanya baik-baik saja untuk saat ini dan sedang mencoba mencari tempat berlindung. Bola bulu itu masih bersama Aram, dan karena dia sudah menamai makhluk itu, Yuki menyuruhnya untuk bertanggung jawab dalam menjinakkannya. Dengan elemen hitam semakin kuat dan badai salju semakin buruk, Yuki ingin berhenti dan mendirikan kemah. Namun, ketika Aram ingin terus berjalan, Yuki memberitahunya bahwa hawa dingin akan menguras energinya. Jadi lebih baik membuat gua salju dan menunggu cuaca membaik.
Sementara itu, sisa kelompok mencapai peri bumi. Ketika mereka memberitahu tentang kondisi Yuki dan Aram, mereka segera setuju untuk membantu demi Yuki. Beristirahat di kamp salju, Aram mencoba menggunakan perangkat komunikasi Gilbert untuk menghubungi seseorang, tetapi badai salju hitam menghalanginya. Aram masih berpikir mereka harus terus berjalan, tetapi Yuki yakin Fiona dan yang lainnya pasti telah meminta bantuan peri bumi, jadi dia merasa lebih baik untuk tetap di tempat. Aram bertanya-tanya apakah teman-temannya benar-benar akan datang untuknya di tengah badai salju hitam, dan melihat kepercayaan Yuki pada mereka membuatnya merasa iri. Dia tidak pernah punya teman dalam hidup dan selalu harus melakukan segalanya sendiri, tetapi Yuki yakin dia akhirnya akan mendapatkan teman baik juga. Saat mereka terus menunggu, teman-teman mereka meninggalkan keamanan rumah peri bumi untuk mencari mereka di badai salju hitam. Dan Fiona dan Marina pergi untuk memeriksa artefak di dalam gunung. Marina bisa merasakan bahwa artefak itu dipenuhi dengan energi magis yang sangat besar. Dan Chronicle memberitahu mereka bahwa artefak itu adalah pedang harapan untuk menembus kegelapan. Masih menunggu di gua, Aram merasa mengantuk dan memutuskan untuk buang air kecil di luar. Namun badai salju hitam tiba-tiba memburuk. Ketika Yuki memberanikan diri keluar untuk mencarinya, alter egonya yang terbuat dari kehitaman menyuruhnya untuk tidak mencari Aram, karena itu salahnya sendiri dia tersesat. Namun, Yuki mengabaikannya. Tapi alter ego itu menghentikannya sekali lagi dan bertanya mengapa dia tidak berhenti melawan ketika dia sudah kalah. Dia mengingatkan Yuki bagaimana teman-temannya mempercayainya dan orang-orang bergantung padanya untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan dan rasa sakit. Tetapi dia tidak dapat memenuhi harapan mereka dan berhenti menjadi pahlawan mereka. Hancur oleh komentarnya, Yuki menyerang alter egonya, tetapi dia terbanting ke dinding batu. Saat dia akan dikalahkan, Aram melindunginya dengan memblokir serangan alter ego dan mulai melawan kerangka pasukan hitam yang muncul di depan mereka. Yuki menyuruh Aram untuk mundur karena dia ingin mengalahkan mereka sendiri, tetapi Aram mengingatkannya tentang saat Yuki menyuruhnya untuk bergantung pada orang lain untuk membantunya. Terkesan oleh kata-katanya, Yuki kembali sadar dan melepaskan mananya untuk meledakkan kerangka sementara Aram menebasnya. Keduanya melepaskan serangan berantai bersama, dan karena Aram ingin melakukannya selama ini, dia menjadi sangat senang. Tiba-tiba, seorang kakek tua bernama Baltazar muncul dan menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan badai salju hitam dari pegunungan. Dia adalah guru Fatima dan Sage Takdir sebelumnya, dan bola bulu itu bersembunyi di topinya. Ia segera bergegas kembali ke Aram. Baltasar bertanya pada Yuki mengapa dia melawan karena dia pada akhirnya akan dikonsumsi oleh kegelapan. Jadi Yuki memberitahunya bahwa dia tidak ingin hanya duduk diam dan lebih baik mati membantu dunia selagi dia masih menjadi dirinya sendiri. Baltazar senang dengan jawabannya dan menghilang. Ketika teman-teman Yuki akhirnya menemukan mereka, mereka pergi ke rumah peri bumi di dalam pegunungan. Sementara mereka menikmati pesta, peri bumi Alga dan peri api Rolo setuju untuk menjadi bagian dari tentara penekan Raja Iblis Yuki. Semua orang kemudian makan sepuasnya dan mabuk. Keesokan harinya, mereka melakukan perjalanan ke Pulau Jiwa untuk mencari Pirika, tetapi jalan mereka dihadang oleh Shuza dan pasukannya. Mereka senang melihatnya, tetapi Shuza tidak berniat membantu mereka dan menginginkan Chain Chronicle untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengalahkan Raja Iblis sendirian dan menguasai Igra. Juliana telah memberitahu Yashitsugu dan Shuza bahwa Yuki sedang membentuk pasukan untuk mengalahkan Raja Iblis dan meminta mereka untuk membantunya. Tetapi mereka tidak punya rencana untuk bertarung dengannya dan ingin mengalahkan Raja Iblis sendiri. Aram kesal dan mulai menghina Shuza, jadi Yashitsugu mengingatkannya bahwa dia sedang berbicara dengan tuan pertama dan kedua dari salah satu dari 9 wilayah di benua itu. Shuza mendekati Fiona untuk mengambil Chain Chronicle darinya, tetapi Aram menempatkan dirinya seperti perisai di antara keduanya. Jadi Shuza menyerangnya dan Yuki harus turun tangan untuk memblokir pedangnya. Namun, dia bukan tandingan keterampilan Shuza dan terlempar jauh. Fiona mengingatkan Shuza bahwa kekuatan Chain Chronicle hanya bermanifestasi untuk yang terpilih. Tetapi Shuza berencana untuk membuatnya memilihnya, sama seperti yang dilakukan Raja Iblis. Yuki menyerangnya. Di ibu kota suci, Juliana berterima kasih kepada saudara-saudaranya karena berbagi tugas Ratu Suci dengannya karena kurangnya pengalamannya. Tapi sekarang, sebagai penerus takhta, dia ingin melaksanakan tugas itu sendiri karena ada keresahan di antara orang-orang dan hanya seorang penguasa yang bisa menenangkan ketakutan mereka. Saat suksesi takhtanya diumumkan ke publik, Yuki melanjutkan pertarungannya dengan Shuza dan memerintahkan Aram untuk melindungi Fiona. Pasukan Shuza perlahan mendekati mereka dan Yashitsugu menyerang sekutu Yuki. Felnar dan Katya bertarung dengannya dengan serangan sihir mereka. Sementara Chain dan Mishidia sibuk berurusan dengan pasukan Shuza dengan pedang dan panah mereka,
Yuki memohon Shuza untuk berhenti bertarung. Namun, dia menolak untuk mendengarkan apapun yang dikatakannya dan melepas baju zirahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah jatuh ke dalam kegelapan dan berencana untuk menggunakan kekuatan kegelapan untuk menjadi Raja Iblis berikutnya dan menguasai Igra. Dia segera menyerang Yuki. Aram ingin membantunya, tetapi dia harus melindungi Fiona dari pasukan Shuza. Chain bergegas untuk membantunya, dan bersama dengan Mishidia, mereka mengumpulkan mana mereka dan meluncurkan serangan berantai ke arah Shuza. Tapi Shuza mematahkan serangan berantai mereka dan Yuki dihajar habis-habisan. Dengan Yuki tersingkir, Shuza pergi untuk mengambil Chronicle dari Fiona, dan Aram dengan putus asa mencoba menghentikannya. Tetapi Shuza terlalu kuat untuk dia tangani. Dia akhirnya mencuri Chronicle darinya dan membanting Fiona, menyebabkan Yuki marah dan mendekatinya lagi. Tapi hujan pedang dari langit menghalangi jalannya, dan iblis peringkat bencana bernama Alzada muncul di hadapannya. Irenus dan Burkhard juga muncul dan ingin Shuza bergabung dengan mereka. Tetapi ketika dia menolak, Irenus memerintahkan Alzada untuk menyerangnya. Dia menyerang tentara Shuza dengan rentetan tebasan dan Shuza membunuh prajuritnya sendiri yang takut pada Alzada dan ragu-ragu untuk menyerangnya. Sekutu Yuki sekarang memfokuskan perhatian mereka pada para iblis. Jadi Irenus memanggil pasukan hitam dan meminta Yuki untuk bergabung dengan mereka karena dia sudah ternoda hitam. Ketika dia menolak, alter egonya mengatakan kepadanya bahwa dia gagal melindungi teman-temannya lagi dan membiarkan Chain Chronicle dicuri. Yuki tidak bisa membantah dan itu menyebabkan kehitaman melepaskan lebih banyak kegelapan dari dalam dirinya. Melihat Yuki menyerah pada kegelapan, Aram bangkit kembali dan hendak membantunya. Tetapi Burkhard menghentikannya untuk saat ini. Yuki mampu melepaskan diri dari keinginan untuk menjadi iblis dan mendorong Irenus menjauh, yang hampir berhasil menguasainya kali ini. Yuki mulai menyerangnya tanpa daya dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan teman-temannya tidak akan goyah. Jadi Irenus bertanya kepadanya mengapa Burkhard memutuskan untuk menjadi iblis. Menghentikannya dengan kegelapannya, Irenus menyuruhnya untuk melihat teman-temannya yang sedang berjuang menghadapi para iblis dan pasukan hitam. Dengan teman-temannya terpojok oleh kekuatan gelap dan kalah, Yuki jatuh dalam keputusasaan. Irenus dan alter egonya terus-menerus mengingatkannya akan ketidakberdayaannya untuk membela teman-temannya. Dia merasa tidak bisa melindungi siapapun lagi dan menyerang alter egonya, tetapi dia jatuh ke dalam perangkap musuh dan secara tidak sengaja menusuk jantung Chain dengan pedangnya. Dia mati dalam pelukannya. Melihat darah Chain menetes dari pedangnya, Yuki sepenuhnya menjadi satu dengan kegelapan. Dia diselimuti oleh sejumlah besar energi gelap sementara pikirannya mengingatkannya pada tekad dan ambisinya, dan bagaimana dia gagal dalam segalanya. Saat dia berubah menjadi iblis, Juliana menyapa orang-orang sebagai penguasa baru mereka dan mencoba membangun moral mereka. Tetapi orang-orang marah padanya dan menyalahkannya atas kekalahan perang. Ketika ayahnya dibunuh oleh pasukan hitam, dia jatuh ke kedalaman keputusasaan, sama seperti rakyatnya, dan melemparkan dirinya ke dalam pertempuran untuk membalaskan dendamnya. Namun, Yuki membantunya di masa-masa sulit itu, dan sama seperti dia menjadi mercusuar cahaya baginya, dia sekarang berencana untuk melakukan hal yang sama untuk rakyatnya. Rakyat akhirnya memandunya sebagai penguasa baru mereka, dan Juliana melanjutkan pidatonya. Akhirnya, dia berhasil memenangkan hati rakyatnya, dan Juliana dinobatkan sebagai Ratu Kerajaan Suci. Sementara orang yang dia kagumi telah jatuh ke kedalaman keputusasaan, sama seperti dia, dan berubah menjadi iblis. Dengan kekuatan barunya, Yuki bangkit dengan mengancam ke udara dan memperkuat pedangnya dengan kekuatan kegelapan. Dia menyerang Aram dan menutupi area itu dengan awan debu. Ketika debu mengendap, Aram bertanya pada Yuki mengapa dia menjadi satu dengan kegelapan, dan Shuza akhirnya punya alasan untuk menebasnya. Dia menutupi katananya dengan mana dan menyerang Yuki dengan tebasan aura, tetapi Alzada memblokirnya dan memanggil dua golem surgawi. Namun, Irenus membuka gerbang kembali ke kastil Raja Iblis dan Aram bergegas menuju Yuki untuk menghentikannya. Tetapi Burkhard menghalangi jalannya dengan menciptakan gunung, dan Yuki masuk ke dalam portal. Berjuang melawan golem, Shuza menyelimuti dirinya dengan kekuatan kegelapan dan mengalahkan golem dengan tebasan yang sangat kuat. Irenus dan yang lainnya kembali ke kastil setelah kekalahan golem, dan sekutu Yuki dibiarkan putus asa karena pengkhianatannya. Mereka semua pergi ke reruntuhan terdekat agar Marina bisa membantu Chain. Tetapi yang terbaik yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga lukanya tetap tertutup. Mereka harus membawanya ke penyembuh lain untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Tetapi Shuza menghalangi jalan mereka sekali lagi, meminta mereka untuk bergabung dengannya karena pemimpin mereka telah jatuh ke dalam kegelapan dan hanya dia yang bisa memanfaatkan mereka dengan baik sekarang.
Katya menolak untuk mendengarkan apapun yang dikatakannya, jadi Shuza memperingatkan mereka untuk tidak menghalangi jalannya, bersumpah untuk menebas siapapun tidak peduli seberapa berpengaruhnya mereka. Aram memerintahkan Shuza untuk mengembalikan Chain Chronicle padanya. Yashitsugu marah melihat tuannya tidak dihormati, tetapi Shuza menghentikannya dan bertanya pada Aram apa yang dia rencanakan setelah Yuki mengkhianati mereka. Tapi Aram tidak percaya bahwa Yuki mengkhianati teman-temannya dan berpikir bahwa dia tersesat sekarang. Jadi dia berkata mereka harus pergi membantunya, sama seperti Yuki selalu ada untuk mereka. Saat itu Shuza pura-pura menyerang Aram, tetapi dia tetap tidak gentar, membuat Shuza penasaran tentang bagaimana mereka akan menyelamatkan Yuki. Jadi dia pergi. Sementara itu di benua iblis, Raja Iblis menyambut Yuki ke dalam kegelapan dan senang mengetahui bahwa dia telah kehilangan harapan pada dunia, bersumpah untuk membantunya mengubahnya menjadi debu. Dengan cahaya hari baru menerangi langit, Katya dan penyihir lainnya berencana untuk kembali ke Menara Sage. Sementara Marina dan Mishidia naik kereta untuk membawa Chain ke wakil ibu kota. Fiona dan Aram masih berencana pergi ke Pulau Jiwa karena mereka percaya bahwa itu adalah pilihan terbaik mereka. Tapi sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka, Katya memberitahu Fiona untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Yuki. Sementara Musika menyanyikan salah satu lagu indahnya. Semua sekutu Yuki melanjutkan perjalanan mereka masing-masing dengan tujuan mereka sendiri. Beristirahat di malam hari, Fiona mandi di kolam sementara Aram menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Bola bulu itu khawatir tentang Aram, tapi dia baik-baik saja dan berpikir seharusnya bola bulu itu mengkhawatirkan Fiona karena dia memaksakan dirinya begitu keras demi Yuki. Setelah kembali dari mandi, keduanya duduk bersama untuk makan, dan Aram mulai mendesaknya untuk menceritakan petualangan Yuki. Dia ingin tahu bagaimana Yuki berhasil mengalahkan seekor naga. Jadi Fiona memberitahunya bahwa naga itu adalah penjaga gurun, tetapi ternoda hitam. Setelah menghindari api naga, Chain dan Mishidia menggunakan serangan berantai untuk melemahkannya dan Yuki mengumpulkan semua mananya untuk meledakkan naga itu, mengalahkannya saat itu juga. Dengan kekalahannya, naga itu sadar kembali dan memohon para pahlawan untuk mengakhiri hidupnya karena dia telah menyerang orang-orang gurun yang seharusnya dia lindungi dan tidak pantas untuk hidup lagi. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang-orang gurun, Yuki berterima kasih kepada naga karena melindungi kota selama ini dan mengakhiri hidupnya. Mengetahui betapa lembut hati Yuki, Fiona merasa sedih karena mereka semua memaksanya untuk mengakhiri hidup naga itu dan berpikir bahwa beban yang mereka semua letakkan pada Yuki menyebabkannya jatuh ke dalam kegelapan. Aram memberitahunya bahwa itu adalah kesalahan Raja Iblis, tetapi Fiona tidak berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Dalam upaya untuk menenangkannya, Aram mulai menceritakan sebuah kisah. Sebelum dia bertemu Yuki, dia pikir Yuki pasti sangat kuat karena orang biasa seperti dia berhasil mengumpulkan begitu banyak orang dan menjadi kapten pasukan sukarelawan. Tapi setelah bertemu dengannya, dia menyadari bahwa Yuki tidak cukup kuat dan memiliki kelemahannya sendiri. Jadi, sebagai temannya, dia merasa mereka harus membantu Yuki mengatasi kelemahannya. Mendengar ini, Fiona mulai menangis terseduh-seduh dan mengeluarkan semua emosi yang selama ini terpendam di hatinya. Akhirnya tiba di wakil ibu kota, para penyembuh bekerja tanpa lelah untuk menyembuhkan Chain, dan Mishidia senang bahwa Marina akhirnya mendapat kesempatan untuk tidur setelah membuatnya tetap terjaga dengan kekuatannya sepanjang perjalanan mereka. Dia memberitahu Juliana tentang semua yang terjadi. Dan ketika Ainslot mengetahuinya, dia jatuh dalam keputusasaan, berpikir bahwa tidak ada cara mereka bisa pulih dari kehilangan ini. Tapi Juliana tahu tidak ada gunanya bersedih atas apa yang sudah terjadi dan berencana untuk bertemu dengan Shuza untuk berdamai. Sebagai penguasa baru kerajaan suci, dia tahu itu adalah tanggung jawabnya untuk melindungi rakyatnya. Dan untuk melakukan itu, dia siap untuk mengalahkan siapapun yang akan menghalangi jalannya. Apakah itu Yuki atau Shuza? Pada saat yang sama, para sage diberitahu tentang artefak tersembunyi di celah labirin dan menyadari ada sebuah lagu yang tertulis di atasnya. Ketika Katya dan yang lainnya kembali, para sage diberitahu tentang Yuki, dan Fatima berpikir bahwa jatuhnya Yuki ke dalam kegelapan mungkin diperlukan agar cahaya harapan baru terlahir kembali. Sementara itu, Aram dan Fiona akhirnya tiba di Pulau Jiwa setelah melakukan perjalanan jauh. Tapi Yuki sudah ada di sana sebelum mereka. Saat menaiki perahu untuk mencapai pulau, Aram ingat bertanya pada Yuki mengapa mereka harus pergi ke Pulau Jiwa. Dia mengetahui bahwa pohon dunia ada di sana. Igra hidup di dalam pohon dunia itu dan istimewa bahkan di antara para peri karena dia memiliki chronicle lain bersamanya yang berisi semua sejarah benua Igra.
Mendarat di pantai yang diselimuti kegelapan, keduanya segera diserang oleh kesatria hitam. Tetapi untungnya Vienta, sang peri, menyelamatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju pohon dunia karena dia tahu bahwa mereka ingin melihat Igra. Namun, jalan di depan adalah medan perang, dan Trafalgar berdiri seperti pejuang tunggal saat dia mengalahkan setiap kesatria hitam yang menghalangi jalannya. Dia memerintahkan Vienta untuk bergegas menuju pohon dunia. Tetapi bola bulu mendeteksi sejumlah besar energi gelap yang terbentuk dan Yuki muncul di hadapan mereka dari situ. Dia menyerang Aram tanpa ragu-ragu. Jadi Aram memblokirnya dan bertanya pada Yuki mengapa dia ada di sana. Tapi Yuki tidak menjawabnya dan hanya mendorongnya mundur. Aram terus mencoba berbicara dengannya, tetapi Yuki sama sekali tidak peduli. Dia meluncurkan tebasan gelap ke arah Aram yang tidak bisa dia blokir, dan Trafalgar harus mengorbankan tubuhnya sendiri sebagai perisai untuk membela Vienta dan Fiona. Menyadari bahwa berbicara tidak akan berhasil, Aram memperkuat pedangnya dengan mana dan melompat ke arah Yuki dengan tebasan dari atas kepala. Tetapi Yuki menghindarinya dan memanggilnya lemah yang menjijikkan. Aram terus berusaha mengenainya, tetapi Yuki terus menghindari semua serangannya dan mementalkan Aram dengan sihir kegelapan. Melihat Aram dikalahkan, Vienta memperkuat Trafalgar dengan sihirnya dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang Yuki dan menciptakan celah bagi yang lain untuk melarikan diri. Aram mengeluh pada awalnya karena dia ingin melawan Yuki, tetapi dia segera menyadari tujuan sebenarnya dan membawa Fiona ke pohon dunia. Igra membawa mereka berdua ke dalam setelah melindungi mereka dari pemboman pasukan hitam. Dan mereka tiba di kota bawah tanah yang dibuat di dalam pohon. Ketika mereka mencapai Chronicle, mereka bertiga diteleportasi ke ingatan yang berbeda di dalamnya. Aram bingung tentang apa yang terjadi. Jadi Igra memberitahunya bahwa mereka sedang melihat sejarah benua yang disimpan dalam Chronicle secara sangat rinci. Dia pikir itu sama dengan Chain Chronicle, jadi Fiona mengingatkannya bahwa Chain Chronicle adalah sejarah seluruh dunia, tetapi Chronicle ini hanya memiliki sejarah benua Igra, meskipun lebih rinci daripada Chain Chronicle. Igra memainkan ingatan pertempuran dengan Raja Iblis untuk menemukan Pirika, dan Aram melihat bagaimana Yuki dihajar habis-habisan. Dia mencoba membantunya, tetapi dunia di dalam Chronicle tidak dapat dipengaruhi. Mereka mulai mencari Pirika dari titik itu dan melihat Yuki menderita sendirian setelah kekalahannya di tangan Raja Iblis. Tetapi ketika ingatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata mereka, Yuki telah menyerbu kota di dalam pohon dunia. Sementara Trafalgar melawannya, Vienta mencoba melarikan diri dengan Chronicle, tetapi Yuki menghentikannya dengan meledakkan sebuah rumah. Trafalgar dan Yuki terus bertukar serangan, tetapi Yuki unggul dan berhasil menjatuhkannya ke tanah. Vienta bergegas membantunya dengan sihirnya, tetapi Yuki meluncurkan sinar gelap ke arahnya, menyebabkan Trafalgar mempertaruhkan nyawanya sekali lagi untuknya. Kegelapan sekarang menyelimuti Chronicle dan semua orang di dalamnya terpisah karena Chronicle itu sekarang rusak. Aram diteleportasi ke ingatan ketika Yuki pertama kali bertemu pasukan hitam dan melihatnya melakukan yang terbaik untuk mengalahkan mereka, tetapi dia terlalu lemah dan langsung dikalahkan. Beruntung, seorang pahlawan membantunya dan mengalahkan gerombolan pasukan hitam dengan mengumpulkan semua mananya dan meledakkan mereka sama seperti yang dilakukan Yuki di masa sekarang. Dia meminta pahlawan itu untuk melatihnya karena dia ingin mempelajari gerakan itu. Tetapi pahlawan itu memberitahunya bahwa itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Namun, sang pahlawan percaya bahwa jika Yuki tidak melupakan tujuannya, dia pada akhirnya akan mempelajarinya dan kata-kata ini menyulut percikan di dalam dirinya. Aram melihatnya berlatih tanpa henti sendirian sejak saat itu. Suatu hari, ketika desanya diserang, Yuki bergegas untuk mengalahkan pasukan hitam. Dia membelah dua prajuritnya, dan berhadapan dengan pemimpin mereka, dia segera mulai beradu pukul dengannya. Tak lama kemudian, dia berhasil menjatuhkan pedang dari tangan musuhnya dan mengumpulkan semua mananya untuk meledakkan kesatria hitam elit itu hingga terlupakan, sama seperti yang dilakukan sang pahlawan. Namun, meskipun mengalahkan pasukan hitam yang menyerang desanya, dia tidak dapat melindungi siapapun dan menjadi satu-satunya yang selamat hari itu. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah ingin melihat pemandangan tragis ini lagi dan bersumpah untuk mengalahkan Raja Iblis. Dengan ingatan yang berlanjut, Aram mengetahui bahwa Yuki mulai menghitam. Mengetahui bahwa dia memiliki sedikit waktu tersisa, Yuki meminta maaf kepada Chain karena gagal mengalahkan Raja Iblis. Dia memintanya untuk membimbing Aram menggantikannya karena dia percaya bahwa Aram adalah secercah harapan di dunia kegelapan mereka. Tiba-tiba, Aram diteleportasi ke celah labirin dan bertemu Baltazar di sana, tetapi dia bukanlah ingatan.
Tidak ada yang tidak bisa dilakukan Baltazar, jadi Aram membuat permintaan padanya, tetapi menjadi orang terbodoh yang pernah ada di planet ini, dia memintanya untuk membuatnya kuat alih-alih meminta Baltazar membantu mereka mengalahkan Raja Iblis. Menerima permintaannya, Baltazar menunjukkan kepadanya Yuki yang jatuh dari tebing dalam perjalanan ke celah labirin. Aram meraihnya seperti yang dilakukan Yuki dalam kenyataan. Dan setelah jatuh dan kehilangan cengkeramannya beberapa kali, dia akhirnya berhasil berpegangan dengan satu tangan. Namun, Yuki versi gelap menginjak tangannya, dan Aram berjuang untuk terus berpegangan. Yuki ingin dia melepaskannya dan mencoba melepaskan tangannya, tetapi Aram meraihnya lagi. Memberitahu Yuki bahwa dia tidak akan pernah bisa melepaskannya karena Yuki telah menyelamatkannya ketika dia sendirian. Ketika Yuki versi gelap hendak menyerangnya, Aram membantu Yuki naik ke tebing. Sementara dia mengalihkan perhatian versi gelapnya, Aram menyalurkan mananya dan meniru gerakan pamungkas Yuki untuk mengalahkan musuh. Begitu mereka aman, Pirika berbicara dengannya, mengungkapkan bahwa dia akan kembali ketika semua orang menemukan cahaya harapan lagi. Setelah itu, Aram kembali ke dunia nyata, dan dengan senyum lebar di wajahnya, Fiona mengungkapkan bahwa dia juga mendengar Pirika. Trafalgar terluka parah, tetapi dia ingin Fiona menyembuhkan putrinya yang bodoh, yang memegang kronikel di lengannya, yang kini ternoda hitam. Setelah mengetahui tentang Pirika, Fiona dan Aram pergi ke kota gurun di bawah instruksi Baltazar, yang menyuruh mereka pergi ke danau pasir karena naga penjaga baru akan muncul di sana. Ratu Gurun, Ashren, setuju untuk membantu mereka karena dia mempercayai Baltazar. Bertindak atas instruksinya, Farah membawa tablet rune kepada mereka yang mereka temukan di kuil tempat naga terakhir dikalahkan. Mereka ingin peri hutan legendaris, Musika, menyanyikan rune yang tertulis di tablet itu karena mereka percaya itu akan membangkitkan dewa penjaga baru. Tapi sebelum mereka pergi mencarinya, seorang prajurit datang dan memberitahu Ashren bahwa pasukan Shuza mendekati mereka dan dia memiliki lebih dari 10.000 orang bersamanya. Ketika Khalifah dan Ratu memerintahkan pasukan untuk berkumpul, prajurit itu meminta mereka untuk menunggu dan mengungkapkan bahwa pasukan lain telah datang menghadapi Shuza, para kesatria kerajaan suci, yang dipimpin oleh Ratu Suci Juliana. Juliana merasa tidak ada pilihan selain melawan Shuza, karena semua utusan yang dia kirim telah dibunuh olehnya. Namun, Khalifah turun tangan sebelum Juliana bisa mengerahkan pasukannya dan ingin menyelesaikan masalah ini dengan Shuza di kota gurun. Meskipun Shuza tidak berniat bernegosiasi dengannya, dia menganggap proposal itu lucu dan ingin mengolok-olok Juliana, jadi dia menerimanya. Ketika Juliana juga menerimanya, Khalifah membawanya ke tempat pertemuan akan berlangsung dan Juliana senang melihat Aram. Sementara Fiona dan Farah mencari Musika, negosiasi antara kedua pemimpin dimulai. Shuza memprovokasi Juliana dengan memintanya menyerahkan pasukannya kepadanya agar dia bisa mengalahkan Raja Iblis. Ketika Juliana menolak, Shuza mengingatkannya bahwa panjinya, Yuki, dan salah satu ksatria paling terpercayanya telah menyerah pada kegelapan, jadi Juliana tidak pantas menjadi komandan ksatria suci. Mengetahui bahwa Shuza ahli dalam memprovokasi, Khalifah berpikir pertemuan ini tidak akan berjalan baik. Tiba-tiba, mereka diberitahu bahwa pasukan hitam telah menyerbu dan Aram terlihat melawan mereka bersama pasukan Shuza. Juliana tidak punya waktu untuk memanggil pasukannya, jadi dia memutuskan untuk melawan pasukan hitam hanya dengan 100 tentara yang menemaninya. Para iblis juga bergabung dalam pertarungan ini, dan ketika Shuza melangkah ke medan perang, Alzada menyerangnya dengan gudang pedangnya yang besar. Alzada bergegas ke arah Shuza, tetapi ketika Shuza memblokir serangannya, Alzada memanggil golemnya dan melemparkan pedang ke arahnya sementara golem membuatnya sibuk. Shuza terpojok ke dinding dan Alzada menghujaninya dengan pedang, tetapi dia berhasil menghindarinya dan mendorong Alzada mundur ketika Alzada datang untuk menghabisinya, sambil menghancurkan golemnya pada saat yang sama. Karena dia adalah boneka, Alzada bisa menggunakan bagian tubuhnya secara terpisah dan berhasil menggores wajah Shuza dengan salah satu lengannya. Dia memperkuat pedangnya sebagai persiapan untuk duelnya dengan Alzada. Juliana berhadapan langsung dengan Burkhard setelah mengalahkan beberapa prajurit hitam yang mengejarnya. Burkhard memanggilnya menyedihkan, dan karena dia bahkan tidak tahan melihatnya, dia menyerang Juliana dan mementalkannya. Sebelum Juliana sempat pulih, dia mendekatinya lagi dan Juliana berjuang untuk memblokir rentetan tebasannya. Setelah mengeluh bahwa dia membuangnya, dia menghancurkan isi perutnya dan dalam kesakitan luar biasa, Juliana memberitahu Burkhard bahwa dia hanya melakukan yang terbaik untuknya. Tapi semua kata-katanya hanyalah alasan baginya.
Saat dia hendak memenggalnya, Ainslaught membela ratunya. Pada saat yang sama, Aram dan Khalifa akhirnya saling membelakangi saat melawan prajurit hitam. Tapi Khalifa khawatir bahwa Shuza atau Juliana akan menggunakan setiap kesempatan yang ada dalam pertempuran ini untuk menyerang lawan mereka. Karena jika salah satu dari mereka berhasil, pertumpahan darah akan terjadi. Saat Shuza sibuk bertarung dengan Alzada, Yashitsugu menggunakan gangguan itu untuk memotongnya menjadi dua. Tetapi dia adalah boneka dan itu tidak membuatnya rusak. Melihat Shuza fokus pada Alzada, Juliana menyerangnya, berpikir bahwa jika bukan karena dia, Yuki akan tetap bersama mereka. Dengan pedang mereka berbenturan, Juliana bertanya mengapa dia menghalangi jalannya untuk mengalahkan musuh mereka. Tapi Shuza tidak berutang penjelasan pada orang cengeng seperti dia dan mementalkannya. Namun, Juliana menggunakan mana suci untuk memperkuat pedangnya dan berhasil membanting Shuza ke dinding dengan membanjirinya dengan tebasan. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri, Shuza menggunakan kekuatan kegelapan untuk meluncurkan sinar kegelapan pekat ke arahnya. Tetapi Juliana menghentikannya dengan sihir sucinya, dan keduanya berhadapan sekali lagi. Karena kebencian mereka yang mendalam satu sama lain, mereka perlahan mulai jatuh ke dalam kegelapan dan tidak ragu menggunakan kekuatan itu untuk saling menyerang. Beruntung, Aram menghentikan mereka tepat pada waktunya dan memberitahu kedua orang bodoh itu bahwa dia baru saja menyelamatkan mereka dari menjadi iblis. Sementara Musika menyanyikan rune yang tertulis di tablet rune, Eirenus dan Burkhard menyerang Aram. Juliana memotong kepangnya yang ternoda hitam. Aram memprovokasi Burkhard untuk melawannya karena dia percaya dia bisa mengalahkannya. Tetapi Alzada datang untuk membantu para iblis dan mulai menyerang semua orang dengan pedangnya. Di tengah gangguan itu, Burkhard berhasil menjatuhkan pedang Aram. Tepat saat dia dan Alzada hendak menghabisinya, dia meledakkan mereka dengan mananya. Pada saat yang sama, Musika selesai menyanyikan lagu itu dan sebuah pedang yang mampu menghancurkan pasukan hitam dianugerahkan kepada Aram. Alzada tidak membuang waktu untuk menyerang Shuza lagi, tetapi Aram mampu membakarnya hingga musnah menggunakan kekuatan pedang itu sebelum dia bisa melukainya. Dan bola bulu kecilnya berubah menjadi naga penjaga gurun berikutnya, Genar. Yang lain juga bergabung dalam pertempuran, dan dia mengalahkan prajurit hitam dengan mantra api jarak jauhnya. Mengetahui bahwa musuh mereka sekarang berada di atas angin, para iblis melarikan diri dan Aram memerintahkan Shuza untuk menyerahkan Chain Chronicle kepadanya. Dia tidak ingin melakukannya, tetapi Chain Chronicle pergi ke tangan Aram dengan sendirinya. Ketika dia meraihnya, kegelapan di dalamnya tersebar dan itu berubah menjadi putih kembali. Dia mengembalikan Chronicle itu kepada Fiona, dan Dewa Penjaga menggosokkan wajahnya ke Aram seolah-olah dia masih bola bulu kecil yang lucu. Membutuhkan Musika, Katya dan Felnar memintanya untuk menemani mereka ke Menara Sage, karena mereka membutuhkan bantuannya dengan pedang yang bisa menembus kegelapan. Aram meminta Juliana untuk membantunya mengalahkan Raja Iblis dan membawa kembali Yuki. Juliana dengan senang hati menerima untuk membantunya dan meminta Shuza untuk bergabung dengan mereka, tetapi dia tidak memberinya jawaban yang jelas dan hanya pergi bersama Yashitsugu. Melihat pertempuran dari kastil kegelapan, Raja Iblis merasa kasihan pada manusia yang masih memiliki cahaya harapan di hati mereka, karena dia akan menghancurkan seluruh dunia. Jadi dia menyalurkan kekuatan gelapnya melalui Chronicle, dan kekacauan terjadi di dunia. Setelah pertempuran di Danau Pasir berakhir, Aram, Fiona, dan Musika berjalan ke Menara Sage dan ngeri melihat efek kegelapan di seluruh dunia. Sesampainya di sana, mereka melihat Bahtera Surgawi dengan artefak dari celah labirin tertanam di depannya. Dilma memberitahu semua orang bahwa situasinya semakin memburuk dari menit ke menit karena tidak peduli berapa banyak pasukan hitam yang mereka kalahkan, pertarungan tidak akan berakhir sampai mereka membunuh Raja Iblis. Tapi elemen hitam di sekitar kastil kekaisaran semakin kuat setiap menit dan menghalangi mereka untuk mendekatinya. Jadi, mereka perlu menghancurkan penghalang itu terlebih dahulu, dan mereka membutuhkan Musika untuk menyanyikan rune pada artefak itu. Ketika dia mulai bernyanyi, rune pada artefak itu menyala, menunjukkan bahwa rencana mereka akan berhasil, dan mereka akan mampu meruntuhkan penghalang itu. Namun, ini tidak akan berhasil dari luar. Jadi, Melchior telah menciptakan sebuah bahtera yang akan memindahkan mereka kemana saja secara instan. Mereka berencana mengirim Musika langsung ke dalam penghalang menggunakan bahtera itu dan membuka jalan bagi tentara penekan untuk menyerang kastil kekaisaran dengan seluruh kekuatan mereka. Dilma telah mengirim pesan ke pasukan benua Igra untuk bergerak menuju kerajaan kegelapan dan berencana mengirim sisanya langsung ke dalam penghalang menggunakan bahtera. Melchior segera mulai menyalurkan sihirnya ke bahtera untuk menginisialisasinya.
Tetapi karena itu akan memakan waktu, Fiona pergi menemui Melchior untuk mendapatkan lambang yang akan memungkinkannya menyerap kegelapan. Pada saat yang sama, Aram pergi menemui pencipta pedangnya yang memujinya karena merawat pedang itu dengan baik. Setelah itu, Aram bertemu Felnar yang bertanya padanya, apakah dia memiliki tekad untuk membunuh Yuki dan ingin dia menjauh dari Bahtra jika dia tidak bisa melakukannya. Tapi Aram percaya bahwa Felnar tidak melihat gambaran besarnya dan ingin memprioritaskan membantu Yuki kembali ke sisi terang. Jadi Felnar menghormati pilihannya dan pergi. Malam itu, Aram pergi menemui Fiona yang sedang duduk di bawah langit berbintang sendirian. Dan Fiona mengetahui bahwa dia tidak bisa tidur karena gugup tentang pertempuran yang akan datang. Seperti dia, Yuki juga selalu gugup sebelum pertarungan besar. Mendengar ini membantu Aram karena orang yang dia kagumi tidak jauh berbeda darinya. Tiba-tiba, dia bertanya pada Fiona apakah dia jatuh cinta pada Yuki. Berubah merah seperti tomat, dia memberitahu Aram bahwa dia terdampar di benua Igra setelah tanah airnya dihancurkan oleh tentara. Yang dia miliki hanyalah Chain Chronicle yang diberikan ayahnya, dan dia berkeliaran tanpa tujuan sampai dia bertemu Yuki. Sejak saat itu, mereka mengalami segalanya bersama, dan Yuki membuatnya merasa dia memiliki tempat di dunia itu, dan itu membuatnya jatuh cinta padanya. Namun, dia masih malu untuk mengatakannya dengan lantang. Aram bersumpah untuk membawa Yuki kembali ke kesadarannya, bahkan jika itu mengharuskannya menghajar pantat idiotnya. Mereka saling memandang dengan harapan di mata mereka, tetapi momen indah mereka terganggu oleh Burkhard, yang menabrak Bahtera untuk mengambil Chain Chronicle. Dia melompat ke arah Aram, dan setelah menendangnya, dia memfokuskan perhatiannya pada Fiona. Tapi Aram kembali untuk melindunginya dan menyuruhnya lari. Namun, Burkhard memanggil gerombolan pasukan hitam untuk menghentikannya melarikan diri, dan Aludra serta Fork harus turun tangan untuk melindunginya. Aram ingin tahu mengapa Burkhard ada di sana, tetapi ketika dia tidak menjawab, dia menyerangnya dengan gegabah dan hampir terbunuh. Tapi Felnar melindunginya pada detik terakhir dengan meledakkan Burkhard. Para kurcaci bergegas bergabung dalam pertempuran, dan Furball menggunakan napas apinya untuk mengubah prajurit hitam menjadi barbeku asap. Aludra bertanya pada Melchior kapan dia bisa meluncurkan Bahtra, dan ketika dia berkata dia membutuhkan waktu sampai matahari terbit, dia memerintahkannya untuk menyiapkannya saat itu juga karena mereka perlu bergerak cepat karena serangan mendadak mereka ketahuan. Jadi mereka bersiap untuk menahan pasukan hitam sampai kapal diluncurkan. Dan Dilma memberitahu Juliana untuk membawa pasukannya ke kastil kekaisaran segera. Saat Melchior terus mengisi daya Bahtra, Aludra membantu membersihkan musuh dan bertanya-tanya di mana Musika berada. Katya membersihkan jalan untuknya, tetapi yang lain tidak bisa membantu mereka karena tangan mereka penuh dengan musuh. Aram dan Felnar terus bertarung melawan Burkhard, dan kapal hampir siap untuk teleportasi. Tetapi seorang prajurit hitam menodai inti energinya dengan kegelapan. Melawan prajurit hitam yang tak ada habisnya benar-benar menguras mana Aludra, jadi Aram memberikan mana putihnya yang terberkati kepadanya, dan dia menghancurkan musuh mereka dengan mantra sihirnya. Dengan inti yang semakin menghitam setiap detik, Aram mulai menyalurkan mananya secara maksimal, dan Fork serta yang lainnya menghentikan prajurit hitam yang mendekatinya. Di tengah semua pertempuran, seorang prajurit hitam menyerang Musika, dan dia jatuh dari Bahtera, tetapi Furball nyaris tidak menyelamatkannya. Dengan mananya maksimal, Fork melemparkan Aram ke inti Bahtera dan dia menghancurkan kegelapan yang menyelimutinya. Dengan Bahtera terisi penuh, Melchior meluncurkannya ke lingkaran sihir yang akan memindahkan semua orang ke dalam penghalang gelap. Furball menjatuhkan Burkhard dari Bahtera menggunakan napas apinya. Ketika kapal menyelesaikan teleportasi, Musika dan kedua spirit terlempar darinya karena ledakan. Jadi Aram memerintahkan Furball untuk menyelamatkan mereka. Menggunakan gangguan itu, Burkhard berhasil menculik Fiona. Di bawah bombardir hebat, Bahtera itu jatuh di dalam penghalang. Tentara Kerajaan Suci dan tentara lain dari seluruh benua telah mencapai penghalang dengan harapan penghalang itu akan dinonaktifkan pada saat mereka tiba di sana. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat Bahtera itu langsung jatuh tepat setelah teleportasi. Artefak itu terpisah dari Bahtera saat jatuh, dan Aram bertanya-tanya apakah sisa sekutunya baik-baik saja saat gerombolan pasukan hitam terbentuk di mana-mana di sekitarnya. Dia melawan prajurit hitam, tetapi dia segera kewalahan karena jumlah mereka yang besar. Saat keadaan terlihat suram baginya, Furball membakar prajurit yang mendekatinya dari belakang, dan semua sekutunya ternyata masih hidup. Aram khawatir tentang Fiona.
Tetapi Felnar mengingatkannya bahwa prioritas mereka adalah mengalahkan Raja Iblis terlebih dahulu. Jadi dia memerintahkan Furball untuk menjaga Musika tetap aman. Pada saat yang sama, semua orang bersiap untuk menyusup ke kastil kekaisaran untuk mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan Yuki serta Fiona. Mencapai artefak, Musika mulai menyanyikan rune yang terukir di atasnya, dan dengan penghalang di sekitar kastil terangkat, pasukan Igra menyerbu masuk dan mulai melawan pasukan musuh. Sementara Rafalgar menghancurkan semua orang di depannya, Kesatria Suci terus mendorong maju, membuat Airenus bertanya-tanya mengapa mereka berusaha keras padahal mereka hanya akan kalah lagi. Di dalam kastil kekaisaran, Fiona melihat Yuki dan memintanya untuk sadar dari kegelapan. Tetapi dia membungkamnya dan memerintahkan Burkhard untuk membawa kronikelnya kepada Raja Iblis. Dengan kedua bagian kronikel di tangannya, Raja Iblis menggabungkan kronikel itu dan ketika separuh lainnya mulai menghitam, dia bersiap untuk menelan dunia dalam kegelapan. Fiona memohon ayahnya untuk menghentikan amukannya yang menggila. Pada saat yang sama, sekutu Yuki melanjutkan perjalanan mereka melalui kastil dan menghancurkan prajurit hitam yang mencoba menghentikan mereka. Ketika golem muncul, Felnar meledakannya dengan api dan Uni membekukan kakinya, memungkinkan Katya untuk menjatuhkannya. Felnar memerintahkan Aram untuk berurusan dengan Yuki sementara sisanya akan terus maju. Mengetahui bahwa Aram memiliki mana kuat yang aneh, dia akan menjadi terlalu kuat jika diwarnai hitam. Jadi Raja Iblis mengirim Yuki untuk menanganinya. Di luar kastil, sayap kiri Ksatria Suci melemah, jadi Juliana memerintahkan pasukan lain untuk mendukung mereka dan menyuruh prajuritnya untuk mengikuti lagu kemenangan Musika. Ketika golem muncul, Rafalgar dan Fienta menghancurkannya dengan serangan mereka seketika. Melihat pasukan hitam sedang berjuang, Airenus tiba di medan perang untuk mendukung mereka, dan Ainslot segera menyerbu ke arahnya. Burkhard memfokuskan perhatiannya ke arah Juliana. Ainslot ingin membantunya, tetapi Airenus menghentikannya. Dia menciptakan arena pertarungan di atas gunung yang gelap untuk pertarungannya dengan mantan tuannya dan mencaci Juliana karena mempercayakan begitu banyak tanggung jawab kepada anak seperti Aram. Namun Juliana tidak peduli lagi dengan cemoohannya dan bersiap untuk bertarung dengannya dengan memperkuat pedangnya dengan mana. Burkhard segera membantingnya ke dinding batu dan bertanya mengapa dia bersembunyi dari kesalahannya. Juliana tahu bahwa jatuhnya Burkhard ke dalam kegelapan adalah sebagian kesalahannya. Sambil memegang wajahnya, Juliana mengingatkannya betapa dia mengaguminya. Karena dia tidak pernah merasakan sentuhan seorang wanita sepanjang hidupnya, Burkhard ketakutan dan mementalkan Juliana menembus dinding batu, menyebabkan lambang pengawal ratu jatuh dari miliknya. Ketika Burkhard memegang lambang itu di tangannya, kenangan waktunya bersama Juliana muncul kembali di kesadarannya dan dia mengingatkannya pada orang yang bangga dan gagah berani seperti dulu. Menerima kesalahannya, Juliana menyatakan bahwa dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Burkhard teringat saat ketika dia meminta Wayne dan Ainslot untuk menjadikannya penjaga Juliana. Saat dia melepaskan semua kekuatannya dan menyerbu ke arahnya, Burkhard dengan senang hati berdiri diam dan membiarkan Juliana mengakhiri hidupnya. Dengan air mata di matanya, dia jatuh ke kematiannya, dan Juliana menutupi tubuhnya dengan panji Ksatria Suci. Dengan kronikel yang benar-benar menjadi hitam, Raja Iblis menggunakannya untuk memperkuat pasukannya, dan mereka semua menembak Musika dengan sinar kegelapan, menghentikan nyanyiannya. Sementara itu, Aram bertemu Yuki, dan mereka segera mengadukan pedang mereka satu sama lain. Bersumpah untuk membuatnya kembali sadar, Aram terus menyerangnya. Di luar kastil kekaisaran, pasukan benua itu putus asa setelah lagu Musika berhenti. Aram bertanya pada Yuki bagaimana dia bisa menyerah pada kegelapan karena dia mengaguminya. Tetapi Yuki hanya menyuruhnya diam. Bersamanya untuk waktu yang lama, Aram tahu semua orang mengharapkan hal-hal besar darinya dan dia mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Tetapi tidak ada yang tahu tentang beban yang mereka berikan padanya. Sadar akan hal itu, Aram menyuruhnya untuk berhenti mencoba memenuhi harapan semua orang dan menghabiskan hidupnya untuk dirinya sendiri. Tapi Yuki tidak bisa melihat apapun selain kegelapan, jadi dia terus menyerang Aram dan berhasil mendorongnya mundur dengan membanjirinya. Melihat kata-katanya tidak berpengaruh, Aram berpikir bahwa dia perlu bersiap untuk membunuh atau dibunuh dan mulai menyalurkan mananya.
Pada saat yang sama, situasi tampak suram bagi tentara karena penghalang terbentuk lagi. Tetapi Juliana menjaga moral semua orang tetap tinggi. Ketika Ainslot menyerang Irenus, dia terbang ke udara dan menyerang Juliana dengan harapan menghancurkan tekad semua orang. Namun, Shuza membela Juliana dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang prajurit hitam. Akhirnya menyalurkan mananya ke maksimum, Aram memperkuat pedangnya dengan mana cahayanya dan melemparkan semua yang dia miliki ke arah Yuki, yang menggunakan semua kekuatan kegelapan yang ada di dalam dirinya. Sementara itu, Musika berhasil bangkit kembali dan mulai mengelilingi artefak pedang sambil menyanyikan rune di atasnya untuk menghilangkan penghalang. Setelah menanyakan kabar Aram dari Juliana, Shuza memfokuskan perhatiannya pada Irenus dan memanggilnya orang gemuk jelek. Kesal dengan komentarnya, dia menghujani api dari langit untuk membalikkan arus pertempuran dan memberitahu semua orang bahwa mereka hanya terluka karena mereka mencoba melindungi satu sama lain. Menggunakan asap sebagai penutup, Shuza mengejutkan Irenus dan berhasil memotong bahunya. Dia mencoba lari darinya sambil menembakkan bola api, tetapi sebagai pria sejati, Shuza hanya berjalan ke arahnya dengan tenang dan memberdayakan dirinya dengan mana. Dia mengubah Irenus menjadi debu dengan satu tebasan pedangnya. Di ruang gelap, Raja Iblis hampir sepenuhnya mengubah Chronicle menjadi hitam. Tanpa pilihan tersisa, Fiona mengorbankan energi hidupnya sendiri untuk menyedot kegelapan keluar dari Chronicle untuk memberi sekutunya lebih banyak waktu. Ketika Aram dan Yuki saling menyerang dengan sekuat tenaga, Yuki unggul dan membanting Aram ke dinding. Tapi saat dia hendak menghabisinya, Marina, Cain, dan Mishidia tiba untuk membantu Aram. Sementara dua lainnya mengalihkan perhatian Yuki, Marina menyembuhkan Aram. Bangkit kembali, dia berterima kasih kepada sekutunya karena telah membantunya. Mereka semua berencana menghajar Yuki untuk membuatnya kembali sadar. Jadi Aram memberikan mananya kepada semua orang. Dan ketika Yuki menyerang mereka, Cain memblokirnya dan berhasil membuat retakan pada baju zirah gelapnya. Mishidia menembakkan panah jarak jauhnya ke Yuki, dan Marina mengurungnya dalam sangkar ajaib, memungkinkan Aram untuk menyerangnya dengan mananya yang bisa menghilangkan kegelapan di dalam dirinya. Di dalam kesadarannya, Yuki bertarung dengan alter egonya yang terbuat dari kegelapan yang terus mengingatkannya betapa mengecewakannya dia. Tetapi permohonan teman-teman Yuki mencapainya, dan dengan bantuan mereka, Yuki akhirnya bisa mengalahkan alter egonya dengan menusukkan pedangnya ke jantungnya dan kembali ke dunia nyata, mengenakan baju zirah yang terbuat dari cahaya. Sementara itu, Fiona benar-benar menyedot kegelapan keluar dari Chronicle, dan karena itu, semua kegelapan di luar kastil kekaisaran lenyap. Raja Iblis memanggilnya bodoh karena dia bisa saja menodai Chronicle itu menjadi hitam lagi. Tapi sebelum dia melakukan itu, Yuki dan sekutunya turun tangan, dan Marina dengan cepat mulai menyembuhkan Fiona setelah Yuki menyelamatkannya. Saat Aram mencoba mendekati Raja Iblis, Mishidia menembakkan panah ke arahnya, tetapi pertahanan Raja Iblis tampak tak tertembus. Melihat mana Aram dengan matanya sendiri, Raja Iblis menyadari bahwa mananya adalah cahaya heksas yang bisa menghilangkan kegelapan. Dia menyerang Aram saat dia sedang mengisi mananya, tetapi Cain memblokirnya dengan perisainya, dan Mishidia mencoba melakukan serangan balik dengan panahnya. Namun, Raja Iblis memblokirnya dan membanting Cain serta Mishidia ke dinding dengan energi gelapnya sebelum memfokuskan perhatiannya pada Aram. Sambil menyerangnya, dia mencoba mengejutkan Yuki, tetapi Yuki berhasil memblokir serangannya pada detik terakhir. Aram memperkuat pedang Yuki dengan cahayanya, dan keduanya berhasil menebas Raja Iblis, memaksanya melepaskan semua kekuatan gelapnya dan berubah menjadi naga hitam. Furball tidak ragu untuk segera menyerangnya, dan meraih Raja Iblis dengan cakarnya. Dia membawanya keluar. Raja Iblis menggunakan lingkaran sihir terkutuk untuk menyerang Furball dengan sinar kegelapan, tetapi Furball menghindari serangannya dan menggunakan napas apinya saat Raja Iblis memblokir dengan perisai sihirnya. Ketika Yuki dan Aram keluar menunggangi artefak senjata, Raja Iblis menutupi seluruh langit dengan lingkaran sihir yang melepaskan sinar kegelapan ke arah mereka. Tanpa pilihan tersisa melawan kekuatannya yang luar biasa, Yuki memerintahkan Aram untuk mengalihkan perhatiannya. Melarikan diri dari rahangnya, Aram menebas seluruh sayap Raja Iblis dengan pedangnya, memberi Yuki kesempatan untuk mengumpulkan semua mananya, dan meledakkan pertahanan Raja Iblis sebelum melompat ke udara dan menusukkan pedangnya menembus mata naga. Namun, dia mengibaskan Aram dari tubuhnya.
Saat Aram pergi menyelamatkannya, Furball menggigit leher Raja Iblis tetapi dikalahkan dan berubah kembali menjadi bola bulu kecil yang lucu. Raja Iblis tidak bisa mempertahankan wujud naganya lebih lama karena luka-luka yang diterimanya. Dalam wujud iblisnya, dia bertanya mengapa mereka berjuang begitu keras dan mengatakan akan menciptakan dunia menurut citranya. Ketika Yuki menolak membiarkannya, Raja Iblis melemparkan semua kegelapan yang dimilikinya ke arah mereka. Tapi dengan mana cahaya di telapak tangannya, Aram mampu menghentikannya. Bersama dengan Yuki, keduanya memperkuat diri mereka dengan semua mana yang mereka miliki dan mengaktifkan serangan berantai bersama untuk meledakkan dan mengalahkan Raja Iblis sekali dan untuk selamanya. Dengan kegelapan di dalam dirinya hilang, Raja Iblis berubah menjadi manusia normal. Tapi masalah Yuki belum berakhir karena Fiona berada di ambang kematian. Aram mencoba menggunakan mananya untuk menyembuhkannya, tetapi tidak ada dampaknya. Jadi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raja Iblis bertindak seperti ayah normal dan menggunakan kekuatan Chain Chronicle untuk menyembuhkan putrinya yang sekarat. Dia pingsan karena kelelahan setelahnya. Dengan semua kegelapan yang ada di Fiona dihilangkan oleh Chronicle, Pirika muncul di dunia sebagai simbol harapan sekali lagi. Mereka semua senang melihat Espirit itu. Di luar, semua prajurit Raja Iblis lenyap dari muka bumi dan semua orang bersukacita karena dunia akhirnya bebas dari kegelapan. Di saat-saat terakhirnya, Fiona duduk di samping ayahnya dan dia meminta maaf padanya karena telah dikuasai oleh kehendak kegelapan. Dengan kata-kata terakhirnya, dia membisikkan kepada putrinya kata-kata yang belum pernah didengarnya seumur hidup. Aku mencintaimu.